nggak bisa lah, jelek dia. Langsung ada yang tampis tangan. Insyaallah akan ada nasihat dari Bapak Kiai, ibu-ibu untuk tawajuh semuanya, anak-anaknya bisa dimong dari mbak-mbak kan yang pondok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, usaha-usaha lembaga keilmuan ini, bagaimana kita yakini kita sebagai orang yang bareng-bareng ngelola lembaga keilmuan agama, kita yakini bahwa sumber semua kebaikan itu sejarahnya di dunia manusia ini, bahkan di dunia jin, mulanya itu adalah dari wahyu alias dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Kemudian yang terakhir, nabi yang tertinggi derajatnya, juga semua kebaikan yang ada di umat ini mulanya adalah dari wahyu. Kita ini harus sepakat. Jadi teman-teman pesantren harus punya pandangan lebih mengenai kepentingan ilmu. Dari ilmu orang tahu iman. Dari ilmu orang tahu dakwah. Dari ilmu orang tahu muktikin. Dari ilmu orang tahu muamalat muasyarat akhlak yang benar. Di pandangan kita tidak boleh kebalik. Sumber semua kebaikan dari ilmu. Maka diceritakan dalam kitab Al-Manhal Al-Latif dalam sebuah hadis sahih, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW keluar dari kamar beliau yang mulia, kamarnya Sayyidah Aisyah, yang memang kamar beliau ini nempel dengan masjid. Kalau beliau itikaf di masjid, kadang-kadang beliau menjulurkan kepala beliau yang mulia ke jendela rumah biar disisiri oleh Sayyidah Aisyah. Memang begitu dekatnya rumah beliau dengan masjid yang pas rumahnya Sayyidah Aisyah. Rumah yang begitu barokah, yang disabdakan Nabi, antara rumahku dan antara mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga. Yang akhirnya ini jadi satu keajaiban dalam dunia Islam, antara rumahnya Sayyidah Aisyah dengan mimbar khutbahnya Nabi itu nggak pernah dipisah, dan nggak pernah bisa dipisah oleh siapapun sampai hari kiamat. Ada rencana-rencana dari pemerintahan yang sekarang menguasai, ketika awal-awal menguasai, menganggap ini Masjid Nabawi ini terlalu dekat dengan kuburnya Sayyidul Anbiya, kuburnya Abu Bakar Umar.
bagaimana mengeluarkan bagian kamarnya Sayyidah Aisyah keluar masjid. Maka para ulama bilang nggak bisa. Nabi itu kalau bersabda itu dari wahyu, dan wahyu itu adalah keputusan Allah. Allah telah memutuskan rumahnya Nabi dengan rumahnya Nabi, yang rumahnya Sayyidah Aisyah dengan mimbar itu adalah batasan antara Raudhatul Jannah itu. Kalau dipisah akhirnya hadisnya berubah. Bukan ma baina baiti wa baina mimbari. Wah, ini dipisah dengan lorong wah ya. Akhirnya ma baina lorong wa baina mimbari. Ya. Akhirnya itulah kehebatan ilmu itu begitu itu. Seluruh kekuasaan pengen memisahkan itu nggak bisa sampai sekarang. Dan itu tidak akan bisa sampai nanti Nabi Isa alaihissalam turun, beliau pun akhirnya akan dimakamkan di sampingnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW antara Sayyidina Abu Bakar dan beliau. Ketika yang mulia Nabi besar Muhammad SAW wafat, para sahabat berbeda pendapat beliau dikuburkan di mana. Ada yang berpendapat dikuburkan di mihrab beliau, tempat sholat beliau. Ada yang berpendapat dikuburkan di Baqi bersama sahabat dan keluarga beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar datang untuk menyelesaikan beda pendapatnya para sahabat dengan ilmu. Diselesaikan dengan ilmu. Aku telah dapat sabda dari Nabi dan saya tidak lupa bahwa tidak ada Nabi pun wafat kecuali di tempat yang dia ridho untuk wafat di situ, dan dia harus dikuburkan di situ. Kata para ulama, hadis ini ada keterangannya sedikit, kecuali nabi-nabi yang berwasiat supaya kuburnya dipindahkan. Seperti wasiatnya Nabi Musa, wasiatnya Nabi Yusuf sebelum beliau wafat, nanti kalau saya wafat, saya pengen kubur saya dipindah ke Palestina dekat dengan Nabi Yakub. Kurang lebihnya begitu, kalau saya nggak salah. Kesimpulannya Nabi Yusuf akhirnya selepas dikubur sekian lama, dibongkar lagi dan para anbiya semuanya utuh. Beliau dibawa, dipindah ke sana di daerah Palestina. Maka hadis ini menunjukkan nanti Nabi Isa itu nggak tahu kejadian apa, dia akan berada di sampingnya Rasulullah, kemudian wafat di situ. Kemudian beliau dikuburkan di situ. Kemudian para sahabat ikhtilaf bagaimana ini cara mandikan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tiba-tiba ada suara, Rasulullah kalian mandikan tanpa mencopot baju beliau. Katanya ini suaranya Nabiullah Khadir katanya. Selesai dengan ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi Khadir. Kemudian selepas itu ketika sholat jenazah, Sayyidina Ali mengumumkan Rasulullah adalah imam kita ketika beliau masih hidup atau selepas beliau wafat. Maka tidak layak siapapun jadi imam di depannya Rasulullah ketika hidup ataupun wafat, kecuali kalau Rasulullah memutuskan sendirilah tentu saja. Maka semuanya nyolati jenazah Nabi furoda, tidak ada yang jadi imam. Sayyidina Abu Bakar sendiri, Sayyidina Umar sendiri, terus sampai semua sahabat, laki perempuannya, perempuan yang tidak uzur, mengsolati yang mulia Nabi besar Muhammad SAW sendiri-sendiri. Maka kita meneruskan cerita kitab Manhal Latif tadi. Akhirnya Nabi keluar dari ruangannya Sayyidah Aisyah. Itu di bawah sini ada replika ruangannya Sayyidah Aisyah. Simbolannya Nabi
Di situ itu ruangan yang begitu kecil, hanya muat 4 kuburan. Kemudian di ruangan itu ada dipannya. Sayyidah Aisyah sering tidur di dipan itu. Kalau Nabi sholat sering saking sempitnya ruangan, kalau beliau sujud mengenai kakinya Sayyidah Aisyah yang ada di dipan atau badannya Sayyidah Aisyah. Nabi ini tidurnya di antara yang beliau sering lakukan, tidur di atas dipan. Walaupun di situ juga ada alas beliau yang di bawah juga. Ada dipannya yang sering beliau di situ. Maka beliau melihat di Masjid Nabawi ada 2 halaqah. Satunya halaqah zikir, satunya halaqah ilmu. Kita tahu fadilahnya zikir kalau kita baca di kitab Fadilah Amal yang kesimpulannya apapun yang tanpa disertai zikir dari kebaikan itu yang tidak disertai zikir jadinya tidak baik. Orang itu dakwah itu sangat baik, tapi kalau nggak ingat Allah jadi nggak baik. Orang itu ngaji itu sangat baik, tapi kalau nggak ingat Allah juga nggak baik. Orang itu menikah itu baik, tapi kalau ketemu istri atau ketemu suami lupa zikir itu ya nggak baik. Akhirnya setan ikut nimbrung di situ itu, ikut kuda-kudaan di situ. Zikir itu begitu penting. Yang kata para ulama, zikir itu satu amalan yang bisa dikerjakan mandiri. Kita bisa duduk khusus zikir misalnya. Tetapi semua amalan agama memerlukan zikir. Kalau nggak ada zikirnya, semuanya nggak jadi amalan baik. Berarti zikir kan penting banget ya. Satunya halaqah, yang kedua halaqah ilmu. Maka Rasulullah SAW melihat 2 halaqah ini, beliau memilih untuk ikut duduk di halaqah ilmu. Maka di halaqah zikir yang begitu baik. Zikir bisa dipahami baik, bisa dipahami sangat penting karena ada ilmu, gitu. Dakwah bisa dipahami sangat penting itu karena ada ilmu. Maka yang menyampaikan kepentingan dakwah itu siapa? Para anbiya, ilmuwan-ilmuwan tarbiyah langit langsung. Saya siapa? Alumni lembaga keilmuan. Alumni Diuban, makomi di Diuban 10 tahun apa 11 tahun dia belajar ilmu. Saya Yusuf siapa? Sama, alumni lembaga keilmuan. La ilaha illallah. Kemudian Syekh In'amul Hasan, alumni lembaga keilmuan Diuban juga, Masya Allah. Syekh Sa'ad siapa? Alumni pesantren juga, alumni Kasyiful Ulum. Maulana Zubair juga alumni lembaga keilmuan, kalau saya nggak salah di Madhahirul Ulum, di tempatnya Maulana Zakaria. Ini mudzakarah khusus ya, bukan berarti gembosi. Lembaga keilmuan itu telah terbukti memunculkan imam madhab 4. Lembaga keilmuan itu telah terbukti memunculkan kutubus sittah. Lembaga keilmuan itu telah terbukti munculkan Imam Ghazali. Telah terbukti memunculkan Wali Songo secara umum adalah alumni-alumni pesantren, maka gelarnya pun Maulana. Telah memunculkan tokoh-tokoh pergerakan Islam, termasuk diantaranya Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Syekh In'am, Syekh Sa'ad, dan para masyayikh yang lain. Terus ada terusannya, ini nggak boleh tersinggung ya. Tapi kalau pergerakan jamaah tabligh belum bisa memunculkan Maulana.
Karena memang itu gerakan untuk dakwah, bukan gerakan untuk memunculkan ulama. Memunculkan ulama itu tugasnya pesantren. Maka para masyayikh kita ngajari kita, selepas beliau menggerakkan umat untuk dakwah, untuk urus tahun, putra-putra beliau pun tetap dipondokkan. Maknanya apa? Gerak kita dalam makomi, dalam intikoli, ini jangan merupakan kita. Pesantren itu pun masih menganggap tidak mungkin bisa diwujudkan dengan gerakan ini saja. Ini lembaga yang menyendiri, yang memang Jamaah Tabligh meminta bantuan untuk memunculkan ulama-ulama tabligh dari lembaga-lembaga itu. Ini pemahaman ini harus jelas loh. Kalau enggak kita nanti merasa ini sudah selesai semuanya, kita lupa kepentingan lembaga keilmuan. Ketika kami di Nizamuddin itu berapa tahun lalu, 2005 itu kan saya ngobrol dengan Syekh Ilyas, setelah itu di Rombongan ngobrol dengan waktu itu Maulana Ahmad lah, dan itu ngobrol-ngobrol ketika zaman itu. Saya tanya putranya dipondokkan kemana, ada yang dipondokkan di Uban, dipondokkan Wadhahirul, dipondokkan. Jadi ringkasnya nggak ada putra masyayikh yang nggak mondok, itu nggak ada. Dan pondoknya yang dipondoki hampir bisa dipastikan bukan pondoknya Jamaah Tabligh, tapi justru pondoknya para ulama tabligh dulu mondok di sana. Di Uban nggak bisa dikatakan pondoknya Jamaah Tabligh. Katanya orang di Uban, Jamaah Tabligh itu produk kita katanya. Taliban itu produk kita. Yang menghancurkan apa itu? Rusia itu produk kita. Jangan dibalik katanya. Maka setiap setahun sekali ada pertemuan di Uban sana. Di situ ditulis nggak tahu berapa ribu ormas yang keluar dari Uban, termasuk ditulis Jamaah Tabligh, apa mujahidin Afghanistan, termasuk mujahidin Turkistan, Tajikistan, pergerakan di negeri Afrika mana itu sekian ribu gerakan. Kenapa kita terangkan begini ini? Biar kita ini pandangannya itu mendekati kebenaran lah. Maka istilah pondok tabligh itu sebetulnya mengecilkan lembaga kita sendiri. Kita ini pengen lembaga keilmuan ini benar-benar bisa diterima oleh semua kalangannya umat Islam, semua ahli sunnah. Orang tablighnya bisa menerima. Memang ada program urutnya, itu memang program yang kita lihat sekian banyak barokah nggak bisa dihitung dengan sebab gerakan itu di pesantren kita dan di cabang-cabang kita. Orang-orang yang tidak mau urut pun juga nggak keberatan untuk mondokkan anaknya di tempat kita, karena dia lihat ini pondoknya Ahlus Sunnah, tidak merasa benar sendiri kok. Nah, pengennya akhirnya lembaga yang kita kelola ini jadi menguatkan ukhuwah antara Ahlus Sunnah, bukan menguatkan asobiyah Jamaah Tabligh saja. Di Al-Fatah mungkin 70% memang putra dan putrinya ahbab, tapi masih ada 30%-an itu dari macam-macam latar belakang. Kalau yang dari luar negeri atau dari Malaysia itu berbagai macam latar belakang politik yang beda-beda, dari UMNO, dari PAS, dari macam-macam, bisa bareng-bareng belajar di sini. Maka kita sebagai pengelola pesantren harus memandang luas lembaga kita ini bagaimana bisa diterima segala kalangannya Ahlus Sunnah. Bahkan sekian banyak putra-putranya
tokoh-tokoh yang nggak bermadzhab, terutama dari Solo, dari sini, selesai mondok di Al-Fatah, anak tokoh-tokohnya. Saya nggak nyebutkan gerakannya namanya apa, nih tokoh-tokohnya itu putra-putranya dipondokkan sampai selesai. Begitu selesai, akhirnya yang gantikan ngajinya ayahnya, anaknya otomatis akhirnya jadi bagian dari mau bermadzhab. Padahal ayahnya alergi kuburan, alergi ini itu. Kita sendiri juga heran kok mau mondokkan di Tembolo itu gimana ya? Beberapa tahun yang lalu anaknya juga sudah selesai juga, ada salah satu tokoh waras itu dari Kalimantan mondokkan putranya di sini. Ini ceritanya ya anak usah mondok di sini. Saya capek tengkar, saya pengen melihat kok di sini ini sepertinya lumayan rukun. Saya pengen anak saya ini mendatangkan kerukunan, bukan datangkan tengkar seperti ayahnya. Jadi dia ini capek lihat anaknya awal dirinya tengkar, terus debat dengan masyarakat Indonesia secara umum yang tidak bisa menerima orang-orang nggak bermadzhab. Jadi teman-teman Nahdliyin juga bisa mondok di sini di lembaga kita, teman-teman Muhammadiyah juga bisa, teman-teman yang lebih keras lagi juga bisa, karena nganggap pondok kita ini memang mengajarkan ukhuwah Islamiyah, walaupun memang mengajak untuk jadi ahlu sunnah yang sebenarnya bermadhab, berakidah yang disepakati itu tidak keluar dari pemahaman para sahabat dari Rasulullah SAW. Bagaimana? Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Ini penting loh ini. Nanti kalau kita ini membahasakannya itu pas, akhirnya pondok kita ini didengar kemenak, wow pondoknya itu enggak eksklusif lah. Ini pondok ini bisa diterima. Menjelaskan kepada ormas-ormas yang ke pondok kita, akhirnya ada gambaran, oh bisa juga mungkin kerabat saya nyoba-nyoba mondok di sini. Tapi kalau bahasanya ini pondok tabligh ini sepertinya kok jadi menakutkan. Tabligh itu baik, tetapi kita harus ingat semua rumah sekarang diuji. Kalau kita ditanya, ya tabligh ini masyaihnya aja nggak rukun, apa faidah yang kita bisa ambil dari tabligh urusan kerukunan? Akhirnya kita kan mumet jawabnya. Nah, coba kalau kita bicara urusan keilmuan kan bisa lebih lepas daripada ditanya yang aneh-aneh kan. Oh, masyaihnya aja belum rukun, apalagi makmurnya seperti kalian. Aduh, repot. Kita jadi repot jawabnya. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini tadi pandangan secara umum kepentingan lembaga keilmuan. Dan itu sebetulnya bagi orang yang memahami 6 sifat pakai pandangan yang lebih hati-hati, sebetulnya pelajaran dari Syekh Ilyas kan begitu itu kan. Pertama kali orang itu imannya harus benar, kemudian lepas itu imannya benar, ibadahnya benar, lepas itu semua hanya bisa dikerjakan dengan ilmu ma'adzikir. Jadi niatul amal wa tabligh atau furud itu oleh Maulana Ilyas dijadikan nomor 6. Jadi kalau yang sering kita pahami dari awal-awal dakwah dulu, jadi nomor 6 ini untuk memperjuangkan 5 yang sebelumnya. Memperjuangkan iman yang benar, ibadah yang benar, ilmu dan zikir, akhlak yang benar, dikerjakan dengan ikhlas, kita perjuangkan sampai mati. Mestinya begitu. Tapi sekarang ini karena mungkin kurang mudzakarah, banyak yang memahami nomor 6 jadi melebihi nomor 1. Nah, orang itu dakwah kalau imannya nggak benar sampai diterima ya. Cara anu kan begitu. Jadi alat perjuangannya malah dijadikan maksud, padahal maksud kan ridhonya Allah. Tidak ada orang yang lebih sibuk di dalam memperjuangkan agama melebihi Sayyidul Anbiya. Yang diresmikan dalam Al-Quran, ini namanya ini mudzakarah kan. Mudzakarah cabang kan yang memang agak beda, biar sedikit merubah mindset sedikit itu. Tidak ada yang lebih capek
urusan merjuangkan agama melebihi Rasulullah. Maksimalnya peresmian dari langit untuk kerjanya Nabi, kerja ngajak orang kepada Allah, kepada kebenaran, kepada agama ini apa? Qul hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi ini, dakwah ini atau tablighur risalah ini adalah sabili, jalan hidupku. Sabili itu kalau diartikan bahasa mudahnya kurang lebih kesibukan saya ya dakwah ini. Ad'u ilallah, yaitu aku ngajak manusia kepada Allah dan jin. Jadi Nabi yang begitu sibuk maksimalnya nganggep kerja dakwah itu sabilu al-hayah, jalan hidup atau kesibukan hidup. Tidak pernah ada maksud hidup. Maksud itu adalah ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Itu ada teman-teman kami. Kebetulan teman-teman kami kan separuh mungkin jamaah tabligh gak satu kelas, separuhnya memang dari daerah yang terjajah, separuhnya tukang perang. Termasuk Menteri Pertahanan Afghanistan itu satu adik kelas saya, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan macam itu. Uang gurunya itu ya separuhnya orang tabligh, separuhnya pimpinannya Afghanistan ya. Itu kalau nyanyi itu yang biasa bukan bawa kompor ya, bawa tembak, bawa roket, kemudian pulang kadang-kadang tinggal nama. Itu nyanyiannya Sabiluna, Sabiluna, al jihad fi sabilillah. Gak ada maksuduna, gak ada. Itu berangkat bukan bawa kompor loh, bawa senjata, pulang sering tinggal nama. Mosok bawa kompor maksuduna. Ini memang obrolan obrolan lembaga keilmuan itu beda. Maka kalau saya ngobrol guyonnya, saya tantang kalian kalau bisa menyebutkan bayannya Syekh Ilyas, Syekh Yusuf, Syekh In'am, bahkan Syekh Sa'ad. Ini yang pasih kita. Atau yang arahan lain, masih yang pokoknya. Yang pernah menyebutkan soreh di dalam bayan, masih yang pokoknya, bahwa dakwah masuk hidup, mana rekamannya berikan saya. Jadi itu memang terjadi sisipan perkara nggak pas di dalam lembaga yang begitu barokah. Lembaga jamaah. Maksud itu beda loh. Maksud itu harus satu tok ridhonya Allah. Karena amal itu sebesar apapun, tetap saja amal. Amal itu bukan maksud. Kalau amal itu maksudnya apa? Orang baca Quran bukan karena Allah, baca tok itu sudah sampai surga. Apa itu dakwah tok tanpa perlu mempertimbangkan yang lain sudah masuk surga. Itu namanya maksud, begitu itu. Maka ada 3 orang di puncak amal, tapi maksudnya keliru, bukan ridhonya Allah. 3-tiganya suruh masuk neraka. Pertama, orang yang berjuang sampai mati. Kedua, korban sampai habis-habisan uangnya. Ketiga, ilmuwan yang bukan karena Allah. Ini di puncak amal, tapi maksudnya keliru. Jadi kita bedakan, kalau perkara itu maksud, itu berarti kalau kita kerjakan tanpa mempertimbangkan yang lain, ini sudah surga. Ternyata masih perlu ada ikhlas, ada ini, ada itu. Maka maksud hanya satu, ridhonya Allah. Kemudian kita masuk ke bukti sejarah di dalam mewujudkan wahyu-wahyunya Nabi tadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ini prinsip. Orang pesantren harus percaya diri. Orang pesantren harus yakin agama ini agama hidup,
Agama Islam ini agama yang memang untuk umat akhir zaman sampai hari kiamat. Untuk menghidupkan agama Islam yang diperlukan adalah apa ya diperlukan? Yang diperlukan ya agama Islamnya itu sendiri diwujudkan dalam kehidupan. Tidak perlu yang lain. Nah, kehidupan itu tempatnya di mana? Mulai ujung kuku kita sampai ujung rambut kita. Jadi untuk menghidupkan agama itu kaitannya dengan mukallaf. Bukan kaitannya dengan kekuasaan. Bukan kaitannya dengan otoritas. Bukan kaitannya dengan kewibawaan. Kaitannya sudah dikerjakan belum agama itu? Tempat yang ngerjakan badan kita masing-masing ini. Saya yang bicara, antum yang kebetulan sekarang lagi betul. Maka jangan sampai terlintas di benak kita, saya untuk menghidupkan agama ini harus punya duit. Nah, para anbiya yang nggak punya duit berapa?